mendongak, jantungku kembali berdetak cepat, menyadari siapa yang memanggilku. Aku datang ke sini, pergi jauh dari kampungku untuk menghindari dia. Namun sepertinya Tuhan menakdirkan aku untuk terus bertemu dengannya. Siapa yang sakit? Tanya dia. Dia adalah Arga, mantan kekasih yang sekarang sudah berhasil menjadi seorang dokter. Penampilannya sangat rapi, dengan atasan kemeja serta celana panjang berwarna hitam. Jas putih khas dokter menjadi penyempurna penampilan dia sekarang ini. Keponakan Mas Raffi, jawabku, seraya kembali menunduk. Aku tidak boleh terus memperhatikan dia. Dia orang lain, sedangkan suamiku sedang ada di dalam bersama Citra. Rah, bisa kita bicara sebentar? Ada hal yang ingin aku sampaikan padamu. Bicara saja, ucapku, seraya berusaha melihatnya. Aku tidak boleh gugup. Aku harus percaya diri, karena aku bukanlah Raya, si gadis miskin lagi. Tidak di sini, tidak enak dilihat orang yang lewat. Bisa kita ke kantin sebentar? Aku terdiam, menimbang ajakan Arga. Haruskah aku ikut dengannya? Sebentar saja. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ini urusan pribadi, ujarnya lagi membujukku. Apa yang ingin kamu bicarakan, Gah? Pria yang duduk di depanku menghela nafas, lalu mengembuskannya perlahan. Matanya lekat melihatku, yang juga tengah menatapnya. Arga tidak langsung bicara. Ia melemparkan pandangan pada beberapa orang yang berada di kantin rumah sakit ini. Aku bersedia ikut dengannya karena penasaran dengan apa yang akan dia sampaikan padaku. Maafkan aku, Rah, untuk tanyaku tidak mengerti. Kejadian dulu yang membuatmu sakit. Sudah aku maafkan. Aku harus kembali ke kamar Citra, ucapku berdiri. Sungguh, aku tidak ingin mendengar apapun tentang itu. Aku sudah mengubur dalam-dalam rasa sakitku yang dulu hampir membuatku enggan untuk mengenal seorang pria lagi. Rah, tunggu, duduklah. Aku butuh waktumu sebentar. Tidak usah bicara, cukup dengarkan apa yang ingin aku katakan. Aku duduk kembali, melipat tangan di atas meja dengan pandangan fokus pada gelas berisikan kopi. Jujur, aku sangat kaget saat mendengar kabar jika kamu menikah. Aku tidak menyangka kamu akan melupakan aku secepat itu. Pikiranku kembali melayang ke masa yang membuatku mengeluarkan air mata begitu banyak. Menangisi seorang pria yang dengan sadar mengubur mimpi indahku. Seandainya saja kamu sabar untuk menunggu, mungkin saat ini kita bisa bersama, Rah. Pandanganku teralihkan saat Arga kembali berkata. Aku menatap manik hitam yang dulu begitu kurindukan. Aku masih sangat mencintaimu, ucapnya lagi, membuatku mengerjapkan mata berkali-kali. Aku menggelengkan kepala. Seorang pria yang memiliki cinta tidak akan meninggalkan orang yang dicintainya seorang diri di bawah guyuran air hujan. Aku terpaksa, Rah. Aku tidak berdaya, sangganya. Wajahnya begitu sendu. Kamu juga tahu, Rah, menjadi seorang dokter adalah impianku sedari kecil. Kau tahu itu kan? Iya, aku tahu. Apa kau juga tahu, jika waktu itu ibu mengancamku dengan tidak akan membiayai kuliahku hingga akhir jika aku masih bersamamu. Aku panik, Rah. Langkahku menjadi dokter sudah di depan mata. Aku tidak ingin gagal karena masih mempertahankan kamu. Makanya, aku mengambil keputusan itu agar aku bisa menjadi seorang dokter. Dan akhirnya, kamu mengambil keputusan yang tepat, bukan? Ujarku, seraya mengangkat kedua alis. Tanganku terulur, mengambil gelas berisikan kopi dan menyesapnya sedikit. Tidak, keputusanku tidak sepenuhnya tepat. Aku melupakan sesuatu. Apa itu? Tanyaku.
seraya menyimpan gelas ke meja. Aku lupa menyuruhmu untuk menungguku, karena aku yakin jika hatimu tidak akan luluh kepada pria lain secepat ini. Tapi ternyata aku salah. Kamu bahkan mengambil keputusan besar di saat hati sedang terluka. Untuk kesekian kali aku melemparkan pandangan ke sembarang arah. Hatiku sudah mulai terkoyak, mataku sudah mulai memanas, membayangkan perjalanan kisahku dengan Mas Raffi memang tidak ada apa-apanya dibandingkan perjalanan kisahku dengan Arga. Dari kelas 2 SMA, aku dan dia menjalin kasih, mengikat rasa dalam satu janji yang sama, setia, dan kita membuktikan itu sampai bertahun-tahun lamanya. Namun, kisahku pun harus berakhir oleh perbedaan kasta di antara kita. Dia orang kaya, sedangkan aku orang tak punya. Ini sudah jalan Tuhan. Kamu mengambil keputusan, aku pun ingin melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi di antara kita. Aku sudah memiliki kehidupan baru. Jangan pernah sebut cinta lagi. Kita sudah berbeda, ujarku dengan suara nyaris tercekat. Ku hirup udara dengan sangat banyak, menahan air mata yang sudah mengenang di pelupuk mata. Sangat sesak jika terus mengingat masa itu. Oke, aku tidak akan menyebut cinta lagi. Tapi, jawab satu pertanyaan ini. Apa kau masih mencintaiku? Tidak, jawabku. Lihat mataku, Raya. Apa kau masih mencintaiku? Ujar Arga lagi dengan penuh penekanan. Tidak, aku tidak mencintaimu. Baiklah, aku terima jawabanmu. Meskipun aku tidak percaya 100%. Tapi, bisakah kita jadi seorang teman? Aku mengernyitkan kening mendengar pertanyaan Arga. Maksudmu? Ya, teman. Jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan ada dendam dan anggap kita tidak pernah memiliki perasaan apapun sebelumnya. Anggap saja kita baru bertemu sekarang. Aku hanya ingin berhubungan baik denganmu, Ra. Aku diam, tidak menjawab. Kau keberatan jika kita jadi teman? Ya, aku tahu. Kalau sekarang kamu bukanlah Raya yang dulu. Kau seorang menantu pemilik rumah sakit ini. Kau orang kaya dengan kemewahan yang... Ya, aku bersedia jadi temanmu. Selaku memotong ucapan Arga. Pria itu tersenyum memperlihatkan lesung pipi yang menjadi pemanis di wajahnya. Oke, teman. Arga menempelkan jari telunjuk dan ibu jarinya hingga membentuk huruf O. Aku terkekeh geli. Lucu sekali. Dulu kita saling cinta, terus berpisah, dan sekarang jadi teman. Tapi, aku tidak ingin berteman terlalu dekat. Karena hakikatnya, tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami sepertiku. Akan terjadi fitnah nantinya. Aku harus kembali bekerja. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Jangan sungkan. Kita teman di sini, di perantauan, ucapnya sebelum pergi. Aku mengangguk, seraya tersenyum. Setelah Arga pergi, aku pun berniat kembali ke ruangan Citra. Mudah-mudahan Mas Raffi belum bangun dan tidak menyadari kepergianku. Aku tidak ingin dia salah paham. Raya, dari mana? Seorang wanita cantik menghampiriku yang hendak membuka pintu. Aku habis dari kantin, Mbak. Mbak Kinan mau lihat Citra. Iya, yuk masuk, ucapnya. Aku dan Mbak Kinan pun membuka pintu dan masuk ke dalam. Aku bernafas lega saat melihat Mas Raffi masih tertidur dengan posisi yang masih sama. Begitupun dengan Citra. Mata gadis itu masih terpejam. Bangun, ujar Mbak Kinan menarik rambut suamiku. Mas Raffi menggeliat, lalu membuka mata dan beringsut duduk. Ia mengusap wajahnya yang terlihat masih mengantuk. Jagain yang sakit malah tidur. Begadang semalam, ujar Mbak Kinan lagi. Tidak, Mbak,
Ah, mengganggu saja. Mas Raffi menggerutu. Aku hanya tersenyum simpul melihat keduanya. Pintu kamar terbuka lagi. Mas Rafa masuk dengan membawa tentengan di tangannya. Mungkin makanan untuk putrinya yang tengah sakit. Mana Cindy? Tanya Mbak Kinanti pada kakaknya. Aku setrap, biarkan saja. Dia tidak bertemu anaknya sementara. Aku yang tidak paham dengan arah bicara Mas Rafa hanya bisa diam memperhatikan keduanya. Jangan galak-galak sama istri, nanti dia kabur lagi. Mas hanya sedang memberikan pelajaran sekaligus peringatan, Nan. Mudah-mudahan dia sadar. Mas Rafa menghampiri putrinya, mencium kedua pipi Citra dengan sayang. Oh iya, Vi, kalian pulang saja. Biar Citra aku yang jagain. Nanti juga akan ada mbaknya datang ke sini, ujar Mas Rafa lagi. Mas Raffi menyambut ucapan kakaknya dengan senyum senang. Ia mengambil kunci mobil, memakai topinya, bersiap untuk pulang. Aku pun berpamitan pada kedua iparku, mencium kening Citra, lalu keluar dari ruangan itu. Mau langsung pulang atau kita jalan-jalan dulu? Tanya Mas Raffi setelah kita sampai di mobil. Enggak ah, mau langsung pulang aja. Mas Raffi tersenyum, tangannya mengusap pipiku, kemudian mulai menyalakan mesin mobil. Ia mulai melajukan mobil keluar dari parkiran rumah sakit. Bersambung.